ilmiah, agama yang luar biasa, kepandaiannya, keilmuannya ya, yang luar biasa hebatnya ya. Agama pertama kali wahyunya adalah Iqra, suruh membaca. Nah, membaca pun ini sangat luas, tidak hanya membaca bacaan, ternyata Rasulullah di situ ada terusannya. Bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Membacanya itu bukan membaca kayak di sini ya. Misalnya koran ya, membaca majalah, bukan, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan mengucap nama Tuhanmu ya, yang menciptakanmu. Berarti membaca itu tidak hanya membaca teks ya, tidak hanya membaca buku, tidak hanya membaca internet Google, tapi di situ bisa membaca dengan mata kita ya, melihat. Oh iya ya, masa sih Gusti Allah ora nana, lewong cacing ben ana sing gawe cacing sapa jajal. Yo, tembe mikir cacing tok, ya ndeleng cacing tok, kudune yakin anak Gusti Allah. Itulah antara lain dibalik bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Kowe ngendeleng makhluk liya, ndeleng awake dhewe juga kayak kiye ya, di cermin. Masa sih aku kok nggak ada Gusti Allah, nggak ada Allah yang menciptakan, lewong aku aja secantik ini gitu ya, yang perempuan, yang laki-laki aku aja seganteng ini lah, siapa sing gawe, kono sing rese maning sing gawe rama biyunge teket tempiling sisan ya kan, rama biyunge kuwe orang ngerti apa-apa, anu kur diwai nang Gusti Allah, kenikmatan seneng-seneng. Buktine apa? Buktine banyak laki-laki perempuan di muka bumi yang punya suami, punya istri, atau istilahnya kawin berkali-kali, itu yang saya bilang juga nggak punya anak kan ya, berarti itu rama biung. Itu argumentasi satu. Argumentasi yang kedua, Nabi Adam alaihissalam dening orang di rama biung ya anak, berarti itulah kemudian makna bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kita. Kita aja sudah tahu diri kita, langsung paham, oh ya ada Allah kan gitu ya. Itu makna. Saya contohkan satu, banyak sekali contohnya ya, tidak hanya itu. Nah, oke, itu adalah wahyu pertama ketika Rasulullah itu menjadi seorang rasul, sejarah dakwahnya ya. Terus budayanya bagaimana, yaitu tadi ya, kebudayaan zaman sebelum Rasulullah tadi ya, percaya bahwa segala sesuatu itu dari dewa ya, percaya bahwa yang menciptakan sesuatu atau yang dimintai sesuatu adalah berhala, itu ya, yang percaya berhala. Nah, tetapi ketika Rasulullah sudah menjadi rasul, maka kemudian kebudayaan kepercayaannya itu adalah menjadi tidak lagi kepada dewa, tidak lagi kepada berhala, tidak lagi kepada bintang, bulan, matahari yang selama ini disembah, yang dimintai, tapi sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak itu. Nah, itu adalah budaya kepercayaan mulai Rasulullah mulai percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, atau keyakinan atau agama. Nah, sedangkan budaya-budaya yang lainnya, pernikahan ya nanti ya, banyak ya. Terus kemudian sejarah dakwahnya. Nah, sejarah dakwahnya itu dimulai kapan? Ya sejak itulah Rasulullah sudah mulai berdakwah. Buktinya apa? Ketika pulang dari gua ya, dari Hira itu, Rasulullah SAW langsung menyatakan kepada Khadijah al-Kubra bahwa kamu percaya enggak kalau saya mau cerita ya. Nah, Khadijah ternyata seorang istri yang soleha, dan beliau itu sebenarnya solehahnya juga tidak bimsalabim, tapi karena dengan ilmunya, sekali lagi, ternyata faktor ilmu agama, pengalaman agama juga akan menjadikan seseorang menjadi orang alim dan yakin kekuatannya, keyakinannya, kuat keyakinannya, kewalik ya. Nah, itu contohnya Khadijatul Kubra itu langsung percaya bahwa suaminya diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi. Kenapa? Karena Khadijah itu sebelumnya sudah merupakan ahli kitab ya, sudah ngaji kitab kepada pamannya, jadi langsung percaya. Begitu diceritakan, ketemu malaikat Jibril, diberikan wahyu 5 ayat gitu ya, saya diangkat menjadi rasul,
Khadijah lah perempuan pertama yang beriman, sekaligus orang yang pertama yang beriman, sekaligus istri pertama yang beriman. Jadi Khadijah itu kalau dilihat dari sejarah dakwah, beliau adalah figur dari berbagai macam figur perempuan pertama yang beriman, yang menerima Rasulullah, figur perempuan istri pertama itu maksudnya seorang istri yang pertama kali beriman. Terus kemudian juga seorang ibu, kan Khadijah waktu itu sudah memiliki putri. Nah, inilah kemudian Khadijah berarti juga ibu pertama yang beriman, ya, wanita pertama, ibu pertama, istri pertama yang beriman kepada Rasulullah. Nah, tidak hanya beriman tok, nantinya juga mendukung dakwahnya Rasulullah. Itulah sejarah dakwah pertama. Jadi dakwah pertama Rasulullah memang hanya mengatakan kepada Khadijah bahwa beliau diangkat menjadi Rasul, begitu ya. Itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah kemudian lama ya tidak menerima wahyu. Jadi menerima wahyu itu tidak kemudian bin salabin langsung menerima, tidak. Tapi Rasulullah sudah berdakwah ya. Jadi awal dakwahnya bagaimana itu Rasulullah sembunyi-sembunyi pada Khadijah dulu, Khadijah percaya ya. Terus kemudian kepada khodamnya ya, terus kepada sahabat terdekatnya, kan gitu ya. Itu namanya dakwah di Mekah, yang di situ adalah berarti dakwah bisir ya, atau secara rahasia atau sembunyi-sembunyi ya, karena memang belum berani waktu itu ya. Coba bayangkan, Anda bayangkan ya, di tengah-tengah masyarakat yang tidak genah runya mereka karuan nyembah apa baik, bahkan ada yang menyembah hawa nafsu, tiba-tiba kok membawa ajaran tauhid ya, tiba-tiba kok menjadi rasul, kan angel mau berdakwah. Makanya sembunyi-sembunyi dulu. Tapi sembunyi-sembunyinya Rasulullah bukan karena takut, tapi memang ini bisa kita ambil pelajaran sebagai dai, juga harus meniru perilaku Rasulullah. Yaitu apa? Kalau berdakwah itu jangan langsung ceplos vulgar, tapi dilihat tahap demi tahap. Siapa yang kita dakwai ya, ilmunya belum ada ya kan, bahkan mungkin belum muslim, tiba-tiba jebret-jebret ke haram kan mlebu neraka ya, ora dadi ya. Jadi bertahap dulu. Nah, termasuk yang disembunyi-sembunyi pelan-pelan dari istrinya dulu ya, kemudian dari keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib berarti anak-anak yang pertama mendapatkan dakwahnya Rasul, kan gitu ya waktu itu. Nah, terus remaja ya. Nah, terus kemudian kalau yang khodam itu siapa namanya tuh, kelalen ya, itu siapa sing ahli hadis akhirnya ya, nanti dicari ya, siapa, Haris ya, siapa Pak Pepe, aduh, siapa, ya nanti dicari ya, malah itu pertama kali, nanti di sini akan terlihat juga ya. Itu ya sejarah dakwahnya begitu awalnya. Ketika Rasulullah sudah berdakwah, ada 2 periode akhirnya, yaitu kita langsung saja di sini ya kita sampaikan. Yang pertama di situ berarti sejarah dakwah Rasulullah itu adalah ada 2 periode Mekah dan periode Madinah. Nah, masing-masing juga memiliki strategi ya, atau metode dakwah dan strategi dakwah yang berbeda. Bagaimana strategi dan metodenya di Mekah dengan yang di Madinah itu berbeda, yaitu dari sisi materi dulu di sini. Materinya juga berbeda. Metodenya, strateginya, materinya, medianya itu berbeda antara dakwahnya Rasulullah di Mekah dengan di Madinah. Nah, ini dulu, sekarang materinya. Materi ajaran dakwah Rasulullah ketika periode Mekah itu memiliki ciri-ciri: 1, menekankan atau menyampaikan tentang keesaan Allah. Berarti dakwah
dakwahnya Rasulullah yang pertama kali disampaikan adalah ketauhidan, ya. Nah, ini juga akan menjadi acuan kita selaku juru dakwah, ya, di Fakultas Keagamaan Islam ini yang nantinya lulus menjadi dai. Dai itu macam-macam, bisa menjadi ustadz atau kiai atau ulama, bisa juga dai di medsos, ya. Nah, ini mengikuti Rasulullah, yaitu apa? Ketika kita menjadi dai, apapun profesi kita, itu yang pertama kali kita lakukan, yang selalu kita serukan adalah yang paling utama, dan yang pertama adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau istilah ilmu kita adalah tauhid, ya. Karena ini yang menjadi dasar utama, ya. Islam itu kalau kita ringkas seringkas-ringkasnya, berarti Islam adalah agama tauhid. Jangan lupa, ya. Apa gunanya sholat, apa gunanya zakat, apa gunanya puasa, nek tauhide ora bener, ya. Jaluk maring Nyai Roro Kidul, jenenge tauhide ora bener, ya. Harus bahwa Allah itu esa, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Ana sing protes mening, lah niku pripun nek anu minta doa kepada apa namanya, kiai atau ustadz atau ulama, Bu. Nah, itu beda lagi. Itu bukan yakin ulamanya yang memberi, tapi ulamanya dimintai bantuan untuk berdoa karena ulamanya itu dekat dengan Allah. Artinya itu kita yakin bahwa ulama mestinya, ya bukan mestinya, harus dan memang iya ulama yang hasanah tentu saja. Soalnya sekarang itu ada klaim-klaim ada ulama hasanah, ada ulama su, ya kan. Nah, itu pasti lebih dekat kepada Allah, dalam arti lebih banyak ibadahnya, lebih jauh dari maksiatnya. Maka kemudian kita selaku orang biasa misalnya memintakan doa atau minta didoakan oleh ulama yang di situ kita yakin beliau lebih dekat kepada Allah, lebih banyak ibadahnya, dan lebih jauh dari dosa-dosa. Itu kan seperti itu. Jadi bukan tidak tauhid, ya. Tetap tauhid mengesahkan Allah. Artinya tetap yang memberi Allah, cuma kita minta bantuan berdoa, kan gitu. Nah, terus kalau ke dukun gimana? Lah, ke dukun juga termasuk. Kalau dukunnya Islam, sholat, alim, ya artinya apa? Kiai tapi dukun, gitu ya. Saya akan ngomong itu. Kiai dukun artinya apa? Wis kiai tapi banyak yang minta sesuatu. Jadi tekarannya kiai dukun, ya ora apa-apa. Karena beliau tahu ilmunya. Artinya beliau juga tidak akan menyesatkan umat. Ketika memberikan doa, beliau doanya kepada Allah, kepada umat juga bilang, niki jangan lupa ya Pak Pepe, misalnya Pak Pepe nanti jadi orang ampuh misalnya, ya, pada minta doa ke Pak Pepe iya ya. Jadi nanti ngomong ke kok yang minta, nyun sewu Bu, kula mboten saged napa-napa, tapi niki Gusti Allah. Lah, lantarane jenengan maca Fatihah ping 7 gitu nggih. Jadi kula kur bantu tok, bantu ndonga maring Gusti Allah. Itu yang betul, ya. Jangan terus diarani Pak Pepe sekti bisa menggandakan uang 1 miliar. Wah, terus bangga, terus rumangsa dewek bisa tenan. Lah, itu yang sudah mulai tauhidnya hilang, ya. Artinya rusak, ya. Oke, yang pertama ciri materinya dakwah periode Mekah Rasulullah adalah menyampaikan keesaan Allah. Yang kedua, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, ya, ini materi dakwah kan Al-Qur'an, ya. Mendapatkan wahyu Al-Qur'an, ciri khas utamanya itu ayatnya diawali dengan ya ayyuhan nas. Mengapa seperti itu? Karena di Mekah Rasulullah adalah awal menjadi Rasul, maka masih banyak manusia-manusia yang belum beriman. Bahkan bukan masih banyak, yang beriman yang baru 1-2, ya, Khadijah, Ali, kan gitu, ya. Sedangkan lainnya itu musyrik semua, kafir semua, kan gitu, ya. Belum ada yang iman kepada Islam, karena Islam baru datang, kan gitu. Maka kata-kata Al-Qur'annya di situ, ayat Al-Qur'annya ya ayyuhan nas, wahai manusia, semua manusia saja, ya, diseru, ya kan, ya ayyuhan nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, itu beda lagi, ya. Terus selanjutnya yang ketiga hari kiamat adalah sebagai hari pembalasan. Nah, ini materi dakwahnya. Yang kedua, tadi yang pertama kan tauhid, ya. Yang kedua,
materi dakwah Rasulullah itu selalu menyampaikan bahwa setelah kita meninggal dunia itu tidak langsung menjadi tanah terus dada di jorna bae, tidak. Tapi Rasulullah di situ wanti-wanti selalu menyampaikan bahwa di balik alam dunia ini setelah kita meninggal dunia ada alam-alam yang di situ ada namanya hari pembalasan, yaitu ada pembalasan di alam barzah, ada pembalasan di padang mahsyar, terus kemudian yang terakhir nanti di alam akhirat itu yang di situ ada 2 pembalasan, ada yang di neraka, ada yang di surga. Nah, maka dai pun harus menyampaikan itu, walaupun sekarang juga aneh ya, orang ngaji jadi lah ngaji pada boy ya, so intine elek karo apik, kon ngedoi sing elek kon melu sing apik. Intine sing apik mlebu surga, sing elek mlebu neraka. Itu karena ya keterbatasan orang-orang awam yang tidak cerdas kemudian memahami agama semudah itu ya. Padahal kalau kita semakin alim itu akan semakin tahu ya. Tasawuf aja ada bermacam-macam, ada istilah makrifat, ada istilah musahadah, ada istilah kasab, belum macam-macam itu ya. Nah, terus kemudian syariah juga ada macam-macam, ada fikih, ada istilah apalagi banyak gitu ya. Terus kemudian Al-Qur'an juga ada ilmu tajwidnya, ada tafsirnya dan sebagainya. Itu kalau yang semakin ngalim itu akan semakin tahu bahwa Islam itu begitu luasnya agama ini. Tapi memang kalau kita memahami orang awam semudah itu ya kita juga tidak menyalahkan, karena memang itu benar juga. Artinya bahwa Islam yang begitu luas sekali ilmunya ini, kalau kita ringkas memang ya seperti itu tadi yang dikatakan oleh orang awam. Intinya menjauhi yang buruk, terus melakukan yang baik. Nah, kemudian di situ ada balasan, yaitu surga dan neraka. Makanya di situ ada istilah takwa, kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Terus yang keempat, materi dakwah Rasulullah di zaman periode Mekah itu adalah suratannya surat-surat pendek ya, surat-surat pendek. Jadi di situ kebanyakan surat pendek ya, tidak panjang-panjang ya. Misalnya apa? Al-Ikhlas itu kan pendek ya. Ul huwallahu ahad ya, berapa ayat ayo Al-Ikhlas sing orang ngerti kebangetan ya. Nah, itu sekaligus itu Al-Ikhlas itu berarti ada beberapa ciri materi dakwah Rasulullah periode Mekah, yaitu di situ juga menyampaikan tauhid ya kan. Al-Ikhlas kan surat tauhid ya. Bahkan ini Al-Ikhlas itu Masya Allah ya, dahsyat luar biasa ya. Kalau yang tahu kandungan Al-Ikhlas itu dahsyatnya di mana? Dahsyatnya itu Al-Ikhlas itu tauhid yang sangat-sangat tauhid, sehingga ini menjadi senjata ampuh yang luar biasa kalau yang sudah tahu. Kalau yang nggak tahu sih orang ngerti, masa ya orang ngantuk ya anu wiridan nang masjid ya kul wallahu ahad Allahu samad fasih bora dapat sendeke bu pas bora itu kan ya. Ini yang tahu ya, yang alim ya, sekaligus soleh. Alim dan soleh bedanya di mana? Alim bisa ilmunya tok, tapi kalau soleh itu kelakuannya. Apalagi kalau takwa itu sudah jero ya, wis alim soleh takwa itu ngerti banget ya, ditambah maning makrifah ngerti banget. Nek Al-Ikhlas itu surat atau ayat Al-Quran yang sangat luar biasa dahsyatnya dan bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Misalnya apa, saking bingungnya ya Allah garap ujian orang duit kepriwe maca Al-Ikhlas bae ya, maca Al-Ikhlas terus nangkono kan ya ul huwallahu ahad Allahu somad. Nah, Allahu somad itu ayat kedua serius banget ya, cara wong Jawane sing tukang ahli takwa tapa zaman dulu ya, sedakep sinuku tunggal artinya itu serius banget, sedakep madhep ngulon gitu ya. Kalau orang Jawa keyakinannya begitu, karo kita ya sholat ya atau berdoa itu ya, maring Gusti Allah terus nangkono
Allahus somad kalau batin ya Allah dinai duit sing akeh ya Allah karena ngerti makna Allahus somad bahwa Allah itu maha mengabulkan, maha memberi pertolongan. Kok dinai duit sing akeh yakin ya uli temenan, tapi nek sampean boro-boro kayak gue ya kan empuh paham pe ora male maca surat Al-Ikhlas ben malah disepelekannya karo merem karo ngantuk karo grenyem gitu ya. Itu ciri yang keempat adalah materinya surat-surat pendek. Yang kelima, kesucian jiwa. Nah, ini seorang dai juga harus menyampaikan tentang kesucian jiwa ya. Tadi tauhid nomor 1 karena di situ adalah inti dari Islam ya, harus tahu bahwa Tuhan cuma Esa Allah. Nah, yang kedua tadi bahwa di situ ada hari pembalasan supaya manusia itu mau mengerjakan amal soleh karena takut besok akan dibalas dengan siksa-siksa yang mengerikan kan gitu ya. Yang ketiga ini kesucian jiwa. Butuhnya di dakwah itu di mana? Ya karena apalah artinya beribadah ya? Apalah artinya kita berdakwah kalau jiwa-jiwa tersebut tetap kotor? Sulit ya. Contoh ya. Orang disuruh sholat tapi jiwanya masih kotor, abot rasanya sholat. Karena apa? Di sini itu masih hati niki esi anak dengki kepada orang lain ya, terus masih ada kepengin nyolong ya, terus naudzubillah kepengin maksiat dengan lawan jenis. Ya angel kon ibadah kepriwe sholat Allahu Akbar malah pikirannya ngapa sholat kayak jengkang jengking tetap kencot nyolong baik si kena kan begitu. Artinya bahwa orang beribadah, orang soleh, orang bertakwa juga butuh kesucian jiwa ya. Nah maka kemudian di sini berdakwah itu perlu menyampaikan kesucian jiwa. Semacam apa ya? Semacam itu tadi, hati tidak boleh iri ya, hati tidak boleh sombong, itu kan kesucian jiwa ya. Pikiran tidak boleh kotor, pikiran tidak boleh suudzon. Nah itu akan membantu proses-proses Islam ya. Jadi Islam itu luarnya, syariahnya, sedangkan kesucian jiwa itu adalah ihsannya atau tasawuf itu yang batin-batinnya itu ya, harus seiring sejalan ya. Apa gunanya amar ma'ruf kalau nahi mungkarnya tidak? Apa gunanya beribadah kalau jiwanya juga masih kotor ya? Sholat risa khusyuk, Allahu Akbar mikir nganang-nganang sing layang-layang. Tapi kalau jiwanya sudah suci ketika Allahu Akbar ya sudah betul-betul menikmati di sini Allah Maha Besar ya kan, rasa dekat dengan Allah ini ya. Udah ada yang begitu belum sholatnya? Harusnya sudah begitu dari awal ya, kalau memang selalu mensucikan jiwa. Itu hikmah pertama. Hikmah selanjutnya otomatis ya sudah jelas ya, dalam ayat Al-Quran juga dikatakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi yang dipanggil oleh Allah ke surga adalah yang nafsunya mutmainnah, artinya jiwanya suci, jiwanya bersih ya kan. Nah bahkan ada lagi innallaha yanduru ala ulubikum ya kan, wala yanduru ala suarikum. Artinya Allah itu melihat bukan wajahmu, kecantikanmu, cantik ya. Yang sekarang itu pada ribut ya perempuan ya, saya itu gumun ya. Sekarang remaja-remaja sekarang tuh kayak gue ya, tuku make up atusan ewu ya kan, didempuli kene sing maune peot diratakan ya, sing maune hitam diputihkan dan sebagainya. Padahal ini wajah nggak akan dipandang oleh Allah ya, tidak memandang wajahnya. Artinya apa? Secantik apapun wajah kita, kalau hati kita, tadi yang dipandangkan hati, kok buruk, Allah tetap menulisnya, membalasnya, itu ada yang di hati kita ya. Makanya kemudian di dalam Islam disampaikan juga, yang sekarang nggak cantik-cantik amat juga nggak cantik ya kan. Nah manu biasa-biasa aja, nggak usah putus asa ya. Besok di surga kalau sekarang hatinya baik, bertakwa, itu menjadi ratunya bidadari kan, seperti itu. Jadi nggak usah sibuk-sibuk amat lah ngurusin fisik ya. Cukup dengan berwudu, suka qiyamul lail, banyak puasa sunnah. Walaupun Anda tidak secantik siapa itu yang di TV, siapa ya,
yang sekarang ya, ya siapalah pokoknya ada lah ya yang di TV, Nisa Sabian apa siapa itu lah. Tapi Anda sudah bersih hatinya, sudah banyak berwudu, berpuasa ya, sholat, itu akan terpancar kecantikannya keluar, inner beauty namanya, cantik dari dalam yang itu di situ. Tapi cantik di dempul warna-warna wis wajah cantik tapi kelakuannya lagi sengit kabeh wong. Kan begitu, Mbok? Nah, itu contoh kesucian di jiwa. Yang terakhir di materi dakwah Rasulullah pada zamannya periode Mekah adalah persaudaraan dan persatuan. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa untuk berdakwah penting disampaikan ini? Ya apa gunanya ya kita menyampaikan Islam, ngantekan kesel, morot-morot cara bahasa Jawa aneh, bahkan sampai berdarah-darah, artinya itu berdarah-darah, terus kita ambil apa ya, sakit dan sebagainya itu lah. Tapi persaudaraan tidak kuat ya percuma, Islamnya nggak ada isinya. Islam itu semakin kuat apabila persaudaraan ini juga kuat ya. Apapun adu domba di luar Islam ya, di luar Muslim, kalau Muslimnya kuat persaudaraannya, maka kuatlah Islam itu sendiri. Tapi sebaliknya, apa gunanya Islam yang begitu hebat, begitu indah, begitu mulia, begitu ilmiah, pokoknya Islam itu sangat hebat, itu seperti itu ilmunya, Rasulnya juga sangat tawadhu, sangat hebat, sangat masya Allah itu ya, tapi tidak bersatu ya, ya percuma di nyek cuek baik, agamanya dinyek cuek baik ya. Terus kemudian sesama muslim malah wadan-wadanan keton eleke, iya kan? Jadi jere apa Muhammadiyah kiye, NU kiye, terus kiye pada reang dewek ya, elek kabeh akhirnya. Oh ternyata wong Islam gue tukang padu, ternyata wong Islam gue tukang ngenyek, ternyata wong Islam gue tukang bom, ternyata wong Islam gue bla 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 bla. Padahal itu adalah persaudaraan yang tidak baik. Sedangkan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah sejak dakwah pertamanya di Mekah saja sudah selalu menyampaikan tentang persaudaraan. Oke, saya lanjutkan, saya teruskan ngebut ya. Itu periode di Mekah. Sekarang periode di Madinah nanti saya share di WA ya, tapi saya sampaikan garis bawahnya saja. Nanti materi lengkapnya di WA. Pada periode dakwah di Madinah ya, ini ada tujuannya, ada banyak ya. Jadi ini dakwah. Nah, ini sudah mulai strateginya menjadi strategi dakwah atau metode dakwahnya itu terang-terangan ya, strategi ini bukan metode. Nah, kalau metode itu ceramah ya gitu ya, tanya jawab dan lain-lain. Ini strategi dakwahnya sudah terang-terangan, yaitu mengacu pada surat Asy-Syu'ara ya, ayat 214 sampai 216. Nanti saya share di WA materinya ya. Yang di situ memerintahkan supaya Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan. Jadi sudah cukuplah sembunyi-sembunyi waktu di Mekah, karena orang Mekah itu sangat arogan ya. Ada Rasul baru, terus kemudian sampai diuber-uber mau dibunuh, maka sembunyi-sembunyi. Tapi ketika di Madinah, Rasulullah itu sudah disuruh untuk terang-terangan. Karena apa? Karena di sana masyarakatnya sudah welcome, ya kan? Bahkan Rasulullah itu sangat dicintai oleh sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu maksudnya apa? Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah yang di situ ada di Madinah, namanya sahabat Ansor. Kalau yang di Mekah itu sahabat Muhajirin. Kenapa diarani Muhajirin? Karena melu pindah maring Madinah. Karena nang Mekah apa? Orang aman ya, orang nyaman, percuma ya. Orang Mekah tapi di Mekah dimusuhi, jadi pindah ke Madinah. Nah, ini termasuk ya. Misalnya Anda nanti menjadi dai di Jawa, kok di Jawa kok pada orang seneng, pada nyengiti, pada nakal, pindah bae maring Papua ya, nang kana sing baik-baik gitu boleh ya, kalau hijrahnya untuk agama karena seperti itu. Ini mengikuti perilaku Rasulullah ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi strategi dakwahnya Rasulullah pada waktu di Madinah itu terang-terangan di sini, antara lain dengan cara apa? Mengundang kerabat dari keturunan Bani Hasyim ya untuk menghadiri jamuan ya waktu itu. Nah, ini aja mengundang kerabat cuma ada 3 orang yang masuk ya, masuk Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib dan nah ini
yang tadi saya bilang ya, Zaid bin Harisah ini nih ya. Nah ini yang nantinya menjadi ahli Quran gitu ya. Nah ini saya ngebut aja, nanti penjelasannya yang kurang jelas tanya lagi boleh atau belajar lagi. Nah terus langsung selanjutnya, yang kedua Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah. Nah setelah kaum kerabat, jadi ternyata terang-terangan juga dimulai bertahap. Pertama kerabatnya dulu, saudara-saudaranya dekat ya, itu ya, tadi diundang untuk makan-makan. Lah ini juga perlu dicontoh ini. Strategi dakwah kita kalau mau berhasil banyak yang datang itu pakai makan-makan ya, pakai ya kan nang Masjid Agung kita kayak banget dan anak kayak yang ada kenal lah ya, Maulid Nabi besok kayak zaman dulu lah. Sekarang melempem banget Masjid Agung ya, baru bertahun-tahun ini. Zaman saya masih anak-anak ya, Masjid Agung undang kiai tingkat nasional ya, nang alun-alun ternyata kuis makan-makan seperti itu. Zamannya Bupati R ya kamu min Bu Pak Pepe wis lahir apa urung. Saya kan orang jadul ya, orang zaman dulu jadi ngerti ngundang gitu lah. Sekarang lah anu muludan benora, angger muludan paling anu nang jero masjid tok ngundange kiai sapambuk ya. Sesora ora kuwi lah, sip lah. Siki Pak Pepe sing dadi pengurus anu kudu sip ya itu. Ya diundang ya main ya kan. Ngapa kas-kas malah kurgo ngapa tok kelas ora sip ya. Oke, nanti setelah corona ini, coronanya kayaknya mulai mau boleh gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus kemudian Rasulullah juga mengumpulkan para penduduk kota Makkah. Nah ini setelah keluarga dikumpulkan, cuma 3 orang tok yang mau beriman ya. Terus mengumpulkan masyarakat di sekitar kota Makkah. Nah yang di sini bertempat di Ka'bah. Ini sebelum ke Madinah sebenarnya. Artinya dakwah terang-terangan sebelum hijrah ke Madinah ini ya. Masih di Mekah dulu ini. Nah itu kumpulnya di mana? Nah ini di Bukit Sofa ya, di Bukit Sofa yang sekarang untuk haji juga. Ini di bukit ya, di Mekah kan begitu. Artinya enggak seperti di Indonesia. Indonesia gampang ya. Zaman sekarang lagi jangan dibayangkan seperti itu. Kumpul nang Senayan ya karuan. Kalau di Arab itu masyarakatnya kan apa namanya daerahnya seperti itu, apalagi zamannya Rasulullah kan sudah 1500 tahun yang lalu kurang lebih, bukan seperti sekarang. Sekarang gampang ya kan, nang Masjidil Haram misalnya kan pada ketemu. Nah dulu kan masih bukit-bukit, makanya di Bukit Sofa ini. Nah ini di sini dakwah Rasulullah terang-terangan. Yang kemudian yang masuk Islam itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, artinya pamannya sendiri. Terus Umar bin Khattab termasuk ini masuk Islam di sini. Yang selanjutnya adalah Rasulullah menyampaikan dakwah kepada para penduduk di luar kota Mekah. Jadi artinya tadi kerabatnya dulu yang masih ada hubungan saudara di rumah itu ya, di rumah. Terus kemudian mengundang masyarakat sekitar Ka'bah di Bukit Sofa. Nah tahap yang ketiga ini baru mengundang penduduk di luar kota Mekah. Yang tadi penduduk di sekitar Ka'bah, jadi masih di Mekah. Nah ini di luar kota